Eee, eee, ya, kembali di kemudian kalinya, eee, saya akan membuat data, eee, ini sebelumnya tentang regresi sederhana ya teman-teman. Analisis regresi dengan untuk tujuan peramalan tidak adalah model ada sebuah variabel dependen tergantung dan variabel independen bebas. Nah, di sini ada contoh sebuah soal dari sebuah PT Cahaya dan dalam beberapa bulan sangat gencar mempromosikan sejumlah barang elektronik dan membuka outlet-outlet di daerah Bali. Terus ini ada 15 tempat di Bali ya, teman, ada di Pasar Kuta. Ini ada jumlah penjual jumlah promosi, berarti tiga variabel ya teman-teman, tiga variabel. Terus masalah yang diteliti adalah apakah ada hubungan antara sales dan biaya promosi. Yang kedua, apakah kecenderungan penjualan yang akan datang mengalami penurunan. Kita langsung saja pindah data ini ke SPSS. Ya, saya sudah pindahkan ya teman-teman. Lalu kita ulas datanya langsung ke analyze. Nah, ini kan ada regresi atau jadi regression, terus linear, lalu penjualan ini misalnya itu masuk ke yang dependent dan biaya promosi masuk yang ke independent. Nah, nama daerah ini masuk ke yang cash label. Nah, sebelum mencari kesemuanya itu kita ke option dulu. Nah, itu 0, entry-nya 0,05. Terus removal-nya juga 0,1. Dan di sini ada kalau konsepnya inclusion di centang, missing values-nya yaitu explode cash leave this, lalu di continue, dan sebelum di OK ke statistik dulu. Ini model fit sama deskripsinya diaktifin, terus regresinya optimize, regression coefficient-nya estimate, lalu udah klik continue dan klik OK. Nah, di sini teman-teman udah muncul ya data yang kita inginkan dan dapat kita beri kesimpulan ya. Jadi gini teman-teman, rata-rata penjualan dengan jumlah 15 daerah adalah 203,87 juta. Dengan standar deviasinya itu 44,360 juta. Sedangkan biaya promosi, ini biaya promosi di 15 daerah ini sebesar 25 juta 25,40 juta dengan standar deviasi 9,657 juta. Dan untuk menjawab yang soal pertama tadi, apakah ada hubungan antara frekuensi biaya promosi dan jumlah penjualan? Jawabannya itu dari hasil perhitungan didapatkan angka korelasi antara penjualan dan promosi hitung. Promosi yang dihitung dan koefisien korelasi sebesar 0,964. Artinya hubungan kedua variabel itu sangat kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dengan biaya promosi itu searah. Hal ini berarti semakin besar biaya promosi di tiap daerah akan membuat penjualan cenderung akan meningkat. Dan melihat hubungan antara variabel biaya promosi dengan penjualan yang signifikan atau tidak dapat dilihat dari angka probabilitas atau SIG yang sebesar 0,00. Nah, lebih kecil dari 0,5. Dan ketentuan menyatakan jika angka probabilitas kurang dari 0,05 maka ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Dan selanjutnya untuk menjawab soal yang kedua ya teman-teman. Apakah kecenderungan penjualan di masa yang akan datang mengalami kenaikan atau penurunan untuk kepentingan tersebut? Mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, untuk hal ini tuh kita menggunakan angka pada layar pada bagian value. Pada bagian value. Cara melihatnya membandingkan antara data penjualan penelitian awal dengan data penjualan prediksi. Jika ingin mengetahui cara perhitungan angka penjualan yang diprediksi harus menghitung rumus Y sama dengan A plus BX. A adalah konstan dari underscore coefficient, B adalah angka koefisien variabel dan variabel biaya promosi, dan X adalah angka biaya promosi pada daerah KN.
Dan dicontohkan pada daerah yang pertama misal Denpasar itu Y sama dengan 91,364 plus 4,429 dikali 25. 25 ini kan adalah daerah pertama yang pada Denpasar. Hasilnya itu 202,089. Dan untuk perhitungan daerah berikutnya juga sama ya teman-teman, tinggal masukkan aja. Terus kesimpulan yang dapat diambil tadi itu ada hubungan antara penjualan dengan biaya promosi 0,964 dan sangat kuat searah dan signifikan. Lalu berpengaruh penjualan terhadap biaya promosi sebesar 93%. Nah, itu 9% itu didapat dari model summary pada R-square selanjutnya. Pengaruh variabel lain di luar model sebesar 7%. Nah, 7% itu didapat dari mana? 100% dikurangi 93%. Lalu kecenderungan biaya promosi secara umum mengalami kenaikan atau meningkat. Nah, jadi eh, yang R square itu yang bikin itu ini 93%. Nah, ini jadi 100% dikurangi 90% 7%. Nah, ini untuk melihat variabel lain sebesar 7% dan membuat kecenderungan biaya promosi secara umum mengalami kenaikan atau meningkat. Nah, mungkin itu teman-teman cara untuk mengolah data berdasarkan regresi dan mencari kesimpulan. Tadi yang dicontohkan tadi tentang kasus bagaimana sih kita melihat apa ya tentang ramalan ini kan berupa ramalan penjualan di masa yang datang ya teman. Mungkin sekian video dari saya. Ini akan lanjut untuk latihan suara ya teman-teman. Saya sekiankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.